Assalamualaikum, halo guys, langsung aja ke tutorialnya. Buka aplikasi CapCutnya, pilih tambah proyek baru, pilih video mentahan bitnya, kemudian klik tambah. Jika sudah, klik video mentahan bitnya, pilih ekstrak audio, kemudian klik audionya, pilih GBG potongan atau irama. Tambahkan iramanya sesuai dengan titik kuning atau biasa kita sebut titik bitnya ini, kemudian checklist. Jika sudah, tambahkan satu foto terlebih dahulu yang ingin kita edit ya. Untuk video mentahan bit sama akhirannya bisa kita hapus. Jika sudah, sesuaikan durasi foto pertamanya sampai di bit atau durasinya 8,9s. Kemudian fotonya perbesar, tambahkan keyframe tetap di bit kedua sama di bit pertama. Kita pergi di tengah-tengah di antara bit pertama sama di bit yang keduanya. Tambahkan keyframe fotonya perbesar. Jika sudah, di antara keyframe pertama sama keyframe kedua, di tengah-tengahnya tambahkan grafik, yaitu grafik keluar satu. Di antara keyframe kedua sama keyframe ketiga, di tengah-tengahnya juga kita tambahkan grafik, yaitu grafik masuk 2, kemudian checklist. Jika sudah, untuk foto pertamanya ini kita salin. Salinannya jadikan sebagai foto kedua. Untuk fotonya bisa kita ganti dulu ya. Jika sudah diganti, tinggal kita sesuaikan durasinya sampai di bit yang ke-11 atau durasinya 3,3s. Jika sudah, tambahkan keyframe tetap dari bit pertama sampai di bit yang ke-11 di foto yang keduanya ini ya. Jika sudah, dari bit pertama sampai di bit yang ke-6 fotonya kita miringkan ya. Untuk caranya, di antara bit pertama sama di bit yang keduanya ini, di tengah-tengahnya kita pilih menu edit, kemudian pilih putar. Tambahkan satu keyframe di depan keyframe di bit pertama. Kita perhalus, kita hapus, tambah lagi sebanyak 2 kali. 1, 2. Oke, lakuin sampai di bit yang ke-6 ya. Jika sudah, untuk keyframe tengah di antara bit ke-5 sama di bit yang ke-6-nya ini, fotonya kita perbesar. Kemudian dari bit pertama sampai di bit yang ke-6-nya ini, untuk keyframe-nya kita tambahkan grafik, yaitu grafik keluar 1 masuk 2, selang-seli ya, seperti ini. Jika sudah, tambahkan jedak-jeduk dari bit yang ke-6 sampai di bit yang ke-11-nya ini ya. Aku contohin di antara bit ke-6 sama di bit yang ke-7-nya ini. Di sebelah kiri keyframe di bit yang ke-7, ini kan keyframe di bit yang ke-7. Jadi di sebelah kirinya di sini tambahkan keyframe. Fotonya geser ke bawah, kemudian geser ke kanan. Tambahkan satu keyframe di depan keyframe di bit yang ke-6. Kembali ke keyframe ini, fotonya geser ke atas sampai 2 garis kanan kirinya muncul. Kemudian tambahkan satu keyframe di tengah-tengahnya. Kembali ke keyframe ini, fotonya geser lagi ke atas. Kemudian tambahkan satu keyframe di depannya. Untuk keyframe ininya hapus, tambah lagi untuk keyframe depannya hapus. Di antara bit ke-7 sama di bit yang ke-8, di sebelah kiri keyframe di bit yang ke-8, ini kan keyframe di bit yang ke-8 ya. Jadi di sebelah kirinya di sini tambahkan keyframe. Fotonya geser ke bawah, kemudian geser ke kanan.
Tambahkan 1 keyframe di depan keyframe di bit ke-7. Kembali ke keyframe ini, fotonya geser ke atas sampai 2 garis kanan kirinya muncul. Kemudian tambahkan 1 keyframe di tengah-tengahnya. Kembali lagi ke keyframe ini, fotonya geser lagi ke atas. Kemudian tambahkan 1 keyframe di depannya. Untuk keyframe ininya hapus, tambah lagi untuk keyframe depannya hapus. Oke, lakuin pembuatan jedak-jeduknya ini sampai di bit yang ke-11 ya. Oke, udah ditambahkan semua ya untuk jedak-jeduk dari bit yang ke-6 sampai di bit yang ke-11 nya ini. Kemudian untuk keyframe jedak-jeduk yang baru kita tambahkan tadi kita perhalus ya. Caranya kita pergi dulu di bit yang ke-6 yang ini. Jadi untuk keyframe depannya yang ini, di sampingnya tambahkan 1 keyframe. Untuk keyframe depannya hapus, tambah lagi untuk keyframe sampingnya hapus. Untuk keyframe depannya lagi juga sama ya, sampingnya tambahkan 1 keyframe. Untuk keyframe depannya hapus, tambah lagi untuk keyframe sampingnya hapus. Oke, lakuin penghalusannya ini sampai keyframe dari bit yang ke-6 sampai di bit yang ke-11 nya habis ya. Oke, udah diperhalus semua ya untuk keyframe jedak-jeduk dari bit ke-6 sampai di bit yang ke-11 di foto yang keduanya ini. Kemudian untuk foto keduanya ini kita salin. Salinannya jadikan sebagai foto ketiga. Untuk fotonya bisa kita ganti dulu ya. Jika sudah diganti, kemudian kita pergi di foto pertamanya ini. Untuk foto pertamanya ini kita salin, salinannya jadikan sebagai overlay. Untuk durasinya perpendek sampai di bit yang ke-6 ya. Jika sudah, kita edit dulu untuk overlaynya ini. Di bit pertamanya tambahkan keyframe, kemudian pilih menu tutupi. Pilih strip film, kemudian pilih balikan. Garis kuningnya perkecil untuk memperkecilnya, jangan sampai miring ya. Jika sudah, kita pergi di bit yang ke-5, pilih menu tutupi lagi. Garis kuningnya perbesar kira-kira segini untuk memperbesarnya, jangan sampai miring ya. Jika sudah, untuk di bit yang ke-6 nya ini, pilih menu tutupi lagi. Garis kuningnya kita fullin seperti ini, kemudian checklist. Kita pergi di tengah-tengah di antara bit ke-5 sama di bit yang ke-6. Pilih menu tutupi lagi, garis kuningnya perkecil kira-kira segini, kemudian checklist. Jika sudah, tambahkan keyframe tetap untuk di bit yang kosong di overlaynya ini ya. Kemudian dari keyframe pertama sampai di keyframe yang ke-6, di tengah-tengahnya tambahkan grafik, yaitu grafik keluar satu semua ya. Di antara keyframe ke-6 sama keyframe ke-7, di tengah-tengahnya tambahkan grafik, yaitu grafik masuk 2, kemudian checklist. Jika sudah, kita pergi di foto pertamanya ini. Untuk foto pertamanya kita salin lagi, kemudian salinannya jadikan sebagai overlay. Durasinya perpendek dulu menjadi 3,0 s. Kemudian tambahkan keyframe tetap di akhiran sama di awalannya. Untuk keyframe di awalannya kita sesuaikan. Kecerahannya min 50, kontrasnya 50. Saturasinya min 25, cahayanya min 50, pertajamnya 100, yang terakhir bayangannya min 50, kemudian checklist. Kita pergi di keyframe akhirannya, kita sesuaikan. Kecerahannya 50, kontrasnya min 50, saturasinya 0, kemudian cahayanya 50, pertajamnya menjadi 10, yang terakhir bayangannya menjadi 50, kemudian checklist. Jika sudah, kita pergi ke bagian awalannya ini, kita tambahkan efek. Kita ke menu komik, tambahkan efek yang namanya komik hitam putih 1, kemudian checklist.
Untuk efek komiknya ini kita sesuaikan durasinya sama seperti overlay di foto yang pertama ya. Jika sudah, untuk efek komiknya pilih objek, pilih overlay, kemudian checklist. Untuk efek komiknya ini kita sesuaikan teksturnya, kita buat menjadi 0, kemudian checklist. Untuk efek komiknya salinannya kita ganti efeknya. Kita ke menu retro, ganti menjadi efek cahaya retro. Untuk efek cahaya retronya kita sesuaikan intensitas 100, filternya 0, rentangnya 100, kemudian checklist. Jika sudah, kita klik overlaynya, pilih campuran, pilih pergelap, kemudian checklist. Oke, untuk hasilnya kurang lebih seperti ini. Jika sudah, kita ke bagian awal di foto pertamanya, tambahkan efek. Kita ke menu disco, tambahkan efek yang namanya kamera goyang, kemudian checklist. Untuk efek kamera goyangnya sesuaikan rentangnya 5, kecepatannya juga 5, kemudian checklist. Untuk efek kamera goyangnya pilih objek, pilih semua video, kemudian checklist. Durasinya tarik sampai di bit yang kedua atau di akhiran di foto pertamanya ini ya. Jika sudah, kita pergi di bit yang ke-6 di foto yang keduanya ini, tambahkan efek. Masih di menu disco, tambahkan efek yang namanya kilat getaran, kemudian checklist. Untuk durasinya perpendek dulu kira-kira segini ya. Jika sudah, kita cari yang pas place-nya ini. Oke, yang ini ya. Untuk pas place-nya ini kita tempatkan di bit yang ke-6 ya. Jadi untuk hasilnya kurang lebih akan seperti ini. Jika sudah, untuk efek kilat getarannya salin, tempatkan di bit yang ke-6 juga, tapi di foto yang ketiga ya. Oke, jika sudah, kita pergi di bit yang ke-7 di foto yang kedua, tambahkan efek. Kita ke menu lensa, tambahkan efek yang namanya cermin, kemudian checklist. Durasinya perpendek dulu sampai di bit yang ke-8. Kemudian untuk efek cerminnya salin, tempatkan di antara bit ke-9 sama di bit yang ke-10. Salin lagi, tempatkan di antara bit ke-7 sama di bit yang ke-8. Dan di antara bit ke-9 sama di bit yang ke-10 juga, tapi di foto yang ketiga ya. Oke, jika sudah, kita pergi dulu di bit yang ke-6 di foto yang keduanya ini. Tambahkan efek, kita ke menu distorsi. Tambahkan efek yang namanya distorsi riak, kemudian checklist. Untuk efek distorsi riaknya perpendek dulu durasinya kira-kira segini ya. Jika sudah, pilih objek, pilih semua video, kemudian checklist. Kita pergi ke bagian awalan efek distorsi riaknya ini. Kita tambahkan keyframe, kemudian kita sesuaikan. Pertajam sama kaburnya 0, ukurannya 40. Kemudian kecepatannya 60. Intensitasnya 0, putarnya menjadi 20 ya. Jika sudah, kita ke bagian akhirannya ini, kita tambahkan keyframe, kita sesuaikan lagi. Ukurannya turunin menjadi 20, putarnya turunin menjadi 10, kemudian checklist. Jika sudah, kita klik sesuaikan lagi, kita lihat apakah ukuran sama putarnya ini bergerak. Jika sudah bergerak, kemudian untuk efek distorsi riaknya ini kita salin. Untuk di 1 bit itu ada 2 efek distorsi riak ya. Kemudian salin lagi, pokoknya tempatkan dari bit ke-6 sampai di bit yang ke-10 di foto yang kedua sama di foto yang ketiga ya. Jika sudah ditambahkan efek distorsi riaknya ini, kemudian kita pergi di tengah-tengah di antara foto kedua sama foto ketiga. Tambahkan transisi, pilih pergerakan, pilih tarik keluar, durasinya 1,0 s, kemudian checklist.
Jika sudah, kita pergi ke bagian awal di foto pertamanya. Kita tambahkan overlay warna-warni ya. Untuk overlay warna-warninya nanti videonya aku sediain di deskripsi. Perbesar dulu, pilih campuran, pilih filter. Untuk durasinya perpendek sampai di akhir bit atau di akhir video ya. Oke, kemudian untuk yang terakhir tambahkan template akhirannya ya. Untuk template akhirannya nanti videonya aku sediain di deskripsi. Oke, buat tutorialnya udah selesai. Buat kalian yang udah nonton video ini dan nontonnya juga sampai selesai, aku ucapin terima kasih banget. Jangan lupa like, subscribe, and comment. Bye bye, see you the next video.